وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا بمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم صل على سيدنا. Ini kitab Nafaisud Duror wal Hikam karangan Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, disusun berdasarkan abjad, kalimat-kalimat hikmah. Ada hadis, ada qaul-qaul sahabat, qaul ulama, disusun berdasarkan abjad. Ini yang pertama Bung fotokopikan masih dari alif, harful alif atasnya itu kan, huruf alif. Yang pertama ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Bertakwalah kepada Allah dalam susahmu dan juga senangmu. Ini hadis. Ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Ittaqi bil amar. Ittaqa yattaqi. Ujungnya ada ianya. Yattaqi. Buang huruf mudharaahnya. Enggak bisa dibaca karena tanya bertasydid tambah alif. Kemudian buang huruf ilahnya jadi ittaqi. Ittaqi fa'ilnya kamu, pasti kan nyuruh kamu. Ittaqi Allah, ittaqillaha, jadi takutlah kamu kepada Allah. Allah ini jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Takutlah kamu kepada Allah fi usrika, dalam susahmu. Takut maksudnya takwa, susahmu dan juga senangmu. Jadi takwa dalam masa susah apa? Takwa dalam masa susah itu sabar. Takwa dalam masa senang, takwa dalam masa senang itu syukur. Ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Ini hadis. Kemudian yang kedua, idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Idza atakum, apabila, idza ata ya'ti artinya datang. Apabila datang kum itu kepada kalian. Berarti apabila datang kepada kalian karimu qaumin, orang mulianya suatu kaum. Makanya qaumin ini jadi mudhofun ilaih. Karimu qaumin, orang mulianya suatu kaum, fa akrimuhu, maka muliakanlah dia. Da'atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Nah, ini yang pernah ditunjukkan Rasulullah ketika Sayyidina Zaid bin Sa'ad, Zaid bin Zaid atau Zaid bin Sa'ad lupa. Ketika itu datang, kumuli sayyidikum, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, bangkitlah atau berdirilah kalian karena orang mulia kalian telah datang. Itu menunjukkan sunnah memang berdiri untuk nyambut orang yang mulia. Tapi ketika Rasulullah datang, apa kata Rasulullah? Taqumu, jangan kalian berdiri untukku. Ini bukan menunjukkan suatu larangan, tapi ini suatu bentuk ketawaduan Rasul. Kalau seandainya memang dilarang berdiri untuk orang mulia, nggak mungkin di sisi lain Rasulullah nyuruh untuk berdiri. Sahabat datang, Rasulullah suruh berdiri. Berdiri kalian, ada orang mulia datang. Giliran Rasulullah datang, Rasulullah jangan kalian berdiri. Maksudnya apa? Ini tawaduknya Rasul. Nah, itu juga tentang masalah sayyidina. Ada yang mengatakan Rasulullah yang bilang jangan ucapkan sayyidina. Nah, itu bukan berarti larangan. Apa? Karena itu bentuk ketawaduan Rasul. Walaupun hadis yang mengatakan jangan sebut aku sayyid itu hadis yang bermasalah. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu, aku adalah tuan dari seluruh anak Adam. Itu Rasulullah mengatakan sayyid sendiri. Itulah para ulama membolehkan mengucapkan sayyidina kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid untuk anak-anak Adam.
Kemudian yang berikutnya ini masih juga hadis, tadi yang kedua juga hadis, itu dia di ujung. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi mereka cobaan. Jadi jangan ngerasa ketika dapat cobaan atau ketika dapat bala itu berarti suatu yang buruk. Nah, karena kemungkinan, tapi juga ini sebenarnya pandangan ini untuk ke orang lain bagusnya. Kalau ke orang lain kita ingat hadis ini. Nah, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, buka Agustusnya datang. Tutup pintunya. Buka aja, nanti nggak tahu. Kalau kita lihat orang dapat bala, husnuzon kita, mungkin Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena ada hadis ini. Apabila Allah mencintai suatu kaum, waalaikumsalam. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi mereka cobaan. Ini hadis. Nah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jadi, tapi kalau untuk diri sendiri mungkin kekurang. Jangan merasa udah dicintai Allah walaupun memang Allah cinta. Tapi kalau diri sendiri jangan terus cintai Allah. Kalau sakit enggak sembuh-sembuh enggak. Tapi ya memang kalau seandainya sabar, memang sesuai yang dikatakan Rasulullah, apabila orang sakit itu dosanya ada di antara langit dan bumi. Kalau seandainya dia sabar, maka dosanya terus terbang ke langit, enggak balik lagi. Tapi kalau seandainya dia enggak sabar, maka balik lagi ke bumi, jatuh lagi ke dia. Jadi itu orang sakit sabar. Jadi apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi bala malahan, memberi bala. Kemudian yang berikutnya masih hadis juga, idza aradallahu qabda 'abdin, barisnya. Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajatan. Ja'ala lahu fiha hajatan. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan membuat keperluan baginya. Ada yang tinggal. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di ardin, di suatu daerah, di ardin, di suatu daerah, ja'ala lahu, maka Allah akan membuat bagi si hamba tadi fiha, pada daerah tersebut, hajatun, suatu keperluan. Jadi kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang misalnya di satu tempat, maka Allah akan buat sebab dia menuju ke sana, buat dia ada keperluan untuk ke sana. Kayaknya dalam satu kisah waktu itu di majelisnya Nabi Sulaiman, ini banyak ada orang segala macam. Jadi ada satu orang, ada orang diliatin orang. Nah, di sebelah Nabi Sulaiman itu ada orang ngeliatin satu orang aja. Pandangannya tajam betul. Luar biasa, ngeri lah pokoknya. Orangnya sampai gemeteran. Nah, terakhir setelah selesai majelis, orang tadi datang ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tadi kok yang di sebelahmu ngeliat aku ngeri kali matanya, sampai merinding aku. Enggak lepas-lepas pandangannya ke aku terus. Nah, terus apa kata Nabi Allah? Kau tahu siapa itu? Enggak, siapa itu rupanya? Itu malaikat Israel. Iya, malaikat Israel. Ya udah kalau gitu ya Nabi Allah Sulaiman, kau kan bisa nundukkan angin, kendaraanmu angin apa segala macam. Tolong terbangkan aku ke tempat jauh. Kalau bisa terbangkan aku sampai ke daerah India sana. Oh ya udah, diterbangkanlah sama Nabi Allah, sampai perintahkan angin terbang ke India sana. Makanya malaikat Israel yang tadi datang lagi. Ditanya Nabi Allah Sulaiman, kenapa kok ngeliat orang tadi itu sampai kayak gitu kali? Aku bingung. Di majelis saat ini kok masih di sini, padahal aku lihat catatannya nanti bakalan meninggal di India dia. Rupanya betul. Oh ya udah keterbangkan ke India tadi. Oh udah di sana. Cabut di sana. Oke, aku tengok, iya jadi kok nggak bergerak di sini aja. Sementara aku disuruh nyabut nyawanya di India. Rupanya disuruh ke sana, daerah Pakistan atau India.
Oh gitu. Itu jadi dibuat Allah keperluan ke sana. Makanya aku nggak lepas melihat pandangannya. Makanya rupanya diperintahkan untuk sampai sana. Jadi pokoknya apa aja lah. Mungkin ada orang yang nggak nyangka bakal meninggal di sini, meninggal di. Pokoknya Allah bakalan buat dia sampai ke tempat itu baru dicabut. Karena tempat meninggal, waktu meninggal itu juga udah pasti nggak akan tertukar. Pasti ada aja. Dalam lupa pada kita Fawaidul Mukhtar itu. Pokoknya dia udah berusaha kayak mana supaya jadi ditentukan dia itu meninggal bakalan gini, meninggalnya yang aku tahu katanya bakalan meninggal di daratan kalau nggak salah. Oh, selama dia beberapa waktu dia maunya di laut aja, biar lama meninggalnya. Tapi rupanya dibuat Allah dia keperluan untuk sampai ke darat. Entah yang lautnya jadi surut, entah gimana pokoknya. Pokoknya jadi meninggal pasti di darat, nggak akan bisa dihindari. Makanya ketika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu daerah, maka Allah akan buat dia perlu atau dia punya hajat menuju daerah tersebut. Yang berikutnya, istanzilur rizqa bisadaqati. Minta turunkan rezeki itu dengan bersedekah. Mintalah turunnya rezeki dengan bersedekah. Ini kalau secara logika manusia kebalik sebenarnya. Namanya sedekah kan mengeluarkan sesuatu. Malah di sini dikatakan minta turun rezeki itu dengan bersedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati. Minta turunlah kalian akan rezeki dengan sedekah. Jangan dengan sebenarnya kalau yakin orang itu nggak akan pelit. Karena kata Rasulullah, "Man naqasa malun min shadaqatin." Harta itu tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah. Nggak akan berkurang kata Rasulullah. Bahkan dalam satu hadis ada sambungannya bal yazdat wa yazdat wa yazdat. Tapi bahkan akan terus bertambah dan bertambah. Makanya Ustaz Yusuf Mansur itu kadang kalau kita dengar luar biasa itu, agak ekstrim lah. Duit tinggal berapa, tinggal segini, pingin kaya, pingin sedekahkan semua duit. Malah disuruh ngurangin. Oh ya. Karena memang yakin sama yang kayak gini, istanzilur rizqa bisadaqah. Kayak sebenarnya yang kayak gini ataupun segala macam kadang kan ada adat-adat kebiasaan di masyarakat, tapi sebenarnya niatnya kadang yang salah. Pas mau panen, pas mau nanam, udah bikin pulut ini segala macam terus dibagi-bagiin. Sebenarnya kalau niatnya lurus itu nggak akan disalahkan orang Wahabi. Cuma kadang niatnya biar nggak diganggu Dewi ini apa segala macam, masih apa Dewi Padi, Dewi Sri ya. Ya katanya Dewi Sri-nya suka atau segala macam, itu salah. Tapi kalau seandainya pas ini mau nanam, ya udah masak-masak bagi-bagiin ke tetangga. Apa niatnya? Ini tanzilur rizqa bisadaqah. Nah, jadi cuma pingin minta rezekinya mana? Sedekah. Sedekah. Terus ada lagi yang baru kecelakaan, syukuran, kadang kalau sembuh atau apa. Ya intinya semua ke sini, minta rezeki kesehatan atau apa segala macam dengan sedekah. Nah, kalau ini yang dijadi dasar hadis hukum untuk bikin among-among atau apa segala macam, nggak akan ada yang bid'ahkan. Orang memang Rasulullah gitu. Jadi kenapa kok sedekah kok pas gini? Dia pingin dapat rezeki apa kesehatan. Jadi kenapa sekali pas berikutnya pas nanam? Dia pingin dapat rezeki supaya tanaman nggak kena serang hama. Kenapa pula pas dekat masa panen biar panennya banyak? Ini Rasulullah yang ajarkan. Kayak mana kita mau dapat rezeki? Sedekah. Sebenarnya kadang mereka yang mengatakan itu bukan terlalu cepat kalau ngomong. Itu nggak ada hadisnya kalau mau panen bikin kenduri atau apa segala macam. Ya hadisnya kalau hadis yang langsung plak gitu ya nggak ada. Tapi kan secara umum ada istanzilur rizqa bisadaqah. Ada lagi idfa'ul bala bisadaqah. Nah, cegahlah bala dengan sedekah. Ada lagi yang kayak gitu, idfa'ul bala bisadaqah. Cegahlah bala atau musibah itu dengan sedekah. Nah. Dan satu lagi. Masih banyak lagi nih yang hadisnya. Kita habiskan hadisnya. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Nah, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Itu artinya ittaqu firasatal mu'mini. Nah, firasatal mu'mini mudhaf ilaih, artinya kepemilikan. Berarti hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman. Fa innahu, maka sesungguhnya hu artinya orang beriman, maka sesungguhnya orang beriman itu
yanzuru, melihat, binurillahi ta'ala, dengan cahaya Allah Ta'ala. Dengan cahaya Allah Ta'ala. Ini yang pernah dikaruniakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu termasuk orang yang punya ilmu firasat yang tinggi. Jadi pernah Imam Syafi'i melihat seorang anak, ditanya, "Kayak mana keadaan anakku nanti ini?" "Wah, umurnya nggak panjang." Dikasih tahu Imam Syafi'i. Umurnya nggak panjang. Umur sekian dengan penyakit umur sekian penyakit ini, anak ini bakalan meninggal. Betul ternyata. Betul, pas saja dibilang Imam Syafi'i. Jadi kalau seandainya mau dikembangkan Imam Syafi'i bisa jadi peramal Imam Syafi'i ini. Tapi akhirnya itu nggak diasah oleh Imam Syafi'i. Yang lebih mengasah ke fikihnya. Itu luar biasa. Itu cahaya dari Allah. Gitu. Nah, kalau yang benar kayak gitu, tapi ada yang bekerja sama dengan jin. Nah, dari katanya, ini juga nggak tahu riwayat ini kuat atau enggak. Jin itu kadang bisa naik ke langit terus ngintip catatan-catatan yang ada di sana. Catatan yang ada di sana jadi tahu, misalnya si fulan ada yang nanya, misalnya ngeramal, kayak mana lah ini nasibku besok atau apa segala macam. Jadi dia punya pembantu jin mungkin dengan tebusan apa segala macam, dia suruh jinnya tadi intip ke sana. Nah, tapi itu nanti luar biasa, memang nggak selalu tepat karena memang itu dijaga malaikat. Tapi mungkin ada dengan cara-cara ya Allah alam yang diizinkan Allah juga saat itu dia lolos, akhirnya bisa ngelihat, dan itulah yang tepat kadang. Kalau itu dari kerjasama dengan jin. Tapi kalau Imam Syafi'i ini murni dengan cahaya Allah. Itu juga yang dialami oleh Imam Maliki. Ketika melihat Imam Syafi'i di majelisnya, dia udah tahu nih orang luar biasa. Makanya akhirnya dipanggil, dijadikan muridnya. Itu firasat semuanya. Makanya kadang-kadang hati-hati kita. Kalau memang guru-guru kita yang memang orang mukmin yang betul beriman, itu ada firasat-firasat kayaknya mu'alim atau apa segala macam kurang apalah gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan lah gitu. Kalau ini memang orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi itu hati-hati dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah ta'ala. Nah, kalau orang memang betul beriman, yaitu firasatnya dengan cahaya Allah Ta'ala. Nah, ini lagi. Ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitman. Ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitman. Ini juga hadis. Apa ya? Bahasanya minta tolonglah untuk tertunaikannya hajat itu. Dengan apa minta tolongnya? Dengan kitman. Dengan diam, jangan diucap-ucapkan hajat kita apa. Nah, itu tadi. Jadi memang kadang hajat yang sering digembar-gemborkan itu malah nggak jadi. Nah, jadi ini pernah ini waktu di pesantren, untung nggak sampai apa. Di pesantren itu udah ada isu-isu mau nikah lah, abangnya gitu. Udah sempat nyebar kemana-mana. Itu prosesnya jadi payah. Segala macam. Pokoknya pas kebaca ini, Ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman. Itu satu pesantren yang sudah tahu abang mau nikah. Entah dari mana. Kayaknya abang cuma cerita sama satu orang. Cuma akhirnya nyebar. Supaya akhirnya lambat nggak jadi. Supaya terbaca sama hadis ini pas di majelis. Ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman. Semuanya jadi ngeliat abang. Lah jangan digembor-gembori gitu. Jadi nggak terlaksana hajatnya. Tapi alhamdulillah rupanya agak lambat. Jadi kalau punya hajat yang besar, kira-kira ceritanya itu jangan langsung dibeberkan luas. Nah, ya sama orang-orang kepercayaan lah. Sama orang-orang kepercayaan yang kira-kira memang ada manfaatnya kita cerita sama dia, mungkin minta nasihat, minta masukan atau apa segala macam. Nah, ini memang kata Rasul. Nah, usahakan jangan diceritakan supaya mudah hajat itu terlaksana. Nah, jadi orang juga kurang suka. Bukan hanya dari sisi agama, dari sisi sosial juga orang kalau belum apa-apa udah gembor sana, gembor sini, cerita sana, cerita sini, padahal masih belum apa-apa, orang juga udah kurang suka kayak gitu. Nah, ternyata dari segi agama itu juga dalam satu hadis dikatakan seperti itu. Minta tolong agar hajat itu terkabul dengan menyembunyikannya, bil kitman. Itu artinya menyembunyikan. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir, arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Ada 4 hal di dalam surga yang lebih baik dari surga itu sendiri.
Yang pertama, ini 4 hal yang ada di surga, tapi lebih baik dari surga itu sendiri. Yang pertama apa? Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kekal di dalam surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Yang masuk surga tapi nggak kekal, ya sama aja. Nah, jadi kekal di dalam surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Nah, makanya punya nikmat banyak tapi nggak kekal, sama aja. Makanya di dunia ini itu walaupun orang kaya masih kurang nikmatnya. Kenapa? Karena nggak kekal. Punya mobil bisa rusak, punya rumah bisa rusak, catnya bisa luntur, segala macem lah. Punya televisi bisa rusak, punya istri cantik bisa jadi jelek, bisa jadi tua. Tapi kalau di surga semuanya kekal. Nah, punya rumah nggak akan rusak, malah bertambah. Punya istri dikatakan dalam surah Al-Waqiah itu inna ansha'nahunna insya'an. Tiap kali sudah melakukan hubungan badan, maka akan kami kembalikan seperti sedia kala. Artinya perawan lagi. Nggak akan bisa tua. Orangnya juga usianya tetap 33 tahun aja. Ini dalam satu hadis dikatakan ketika orang itu masuk ke surga atau dibangkitkan, itu yang pertama ala surati Adam. Bentuk fisiknya seperti bentuk fisik Nabi Adam. Kemudian ala sanatil Isa. Usianya seperti usia Nabi Isa. Kemudian ala jamali Yusuf. Seperti gantengnya kayak Nabi Yusuf. Itu orang penduduk surga. Yang terakhir ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya menggunakan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 sifat penduduk surga. Jadi bentuk tubuh kayak bentuk tubuh Nabi Adam. Yang dikatakan jarak dari bahu kanan ke bahu kiri 60 hasta. 60 hasta. Ya wajar, surga itu lebar. Kalau seandainya orang-orang se-Indonesia ini yang di sana banyak yang mubazir tempatnya. Jadi kalau seandainya dibesarkan. Nah. Kemudian tadi usianya usia Nabi Isa. Waktu diangkat ke langit 33 tahun. Itu karena memang usia paling matangnya itu manusia 33 tahun. Kalau di bawah itu masih bahasanya ya udah dewasa tapi belum pas sampai usia matangnya. Di atas 33 tahun atau di atas 40 itu udah tua. Jadi 33 tahun itu yang pas. Semua, mau yang tua jadi segitu, mau yang muda dinaikkan, mau yang tua diturunkan misalnya. Jadi sebaya kita nanti dengan orang-orang tua kita. Bahkan sebaya dengan Nabi Adam. Sebaya usianya semua. Nah, tapi tetap Allah buat ada tanda-tanda yang membuat kita kenal dengan itu orang tua kita. Itu si Anu, itu si Anu, itu si Anu. Itu tetap ada. Nggak sulit bagi Allah. Ada orang ditunjukkan nikmat-nikmat surga gini, mikirnya tambah aneh-aneh gitu. Oh, kayak gitu jadi nggak enak lah. Jadi nggak enak seusia sama orang tua. Masa kita jadi sebaya? Ini nanti manggil mama pun bingung jadi. Ya enggak, Allah ngilangkan rasa-rasa yang seperti itu. Bahkan dalam satu kitab itu, kitab Bajuri dikatakan semua itu boleh nikahin siapa aja. Bahkan sampai adik sama kakaknya itu bisa jadi pasangan di surga. Tapi kalau anak ke orang tua itu nggak akan dibuat oleh Allah. Tapi kalau kakak ke adik itu bisa jadi suami istri di surga. Padahal kakak kandung adik kandung. Kok enggak ini kayaknya mana enak di hati. Allah bisa hilangkan itu. Apalah sulitnya Allah menghilangkan itu. Seperti Allah menciptakan kita segan di dunia dengan kakak kita, enggak sulit Allah menghilangkan rasa segan itu di akhirat untuk itu. Kemudian lagi yang laki-laki enak kali, banyak kali semua cemburu lagi. Hilang semua rasa itu. Allah enggak, bahasanya cemburu itu udah dihilangkan, udah dihilangkan. Walaupun memang ada nanti rasa-rasa rasa-rasa iri dari para bidadari itu, nanti ada irinya bukan di siapa. Makanya kalau membaca tentang surga itu, ya memang rasa gejolak dalam hati itu luar biasa, pinginnya, senangnya, apa segala macam. Katakan baru dari jumpa bidadari cantik, langsung berdua-duaan sama bidadari tadi, kemudian yang lain langsung halumma mata nasibana, kemudian bidadari yang lain gitu-gitulah bidadari yang lain dalam kitab mengatakan kapan bagian kami. Enggak ada seperti itu dalam kitab. Nah, ternyata ya tapi cuma sebatas itu kan menambah kenikmatan bagi si penghuni surga tadi. Kalau masalah hati Allah sudah hilangkan masalah-masalah yang buruk dalam hati tadi. Namanya udah di surga. Nah, itu yang pertama. Yang lebih dan semua itu yang luar biasanya kekal di surga, enggak ada yang habis. Nah, enggak ada yang habis.
Tuh, yang lebih nikmat dari surga adalah kekal di surga. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah. Nah, mendapat pelayanan dari malaikat di surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Udahlah, rumahnya indah, tamannya luar biasa, makanannya enak-enak, pokoknya hidupnya udah enak gitu, punya pelayan lagi, pelayannya malaikat. Nah, jadi tapi kalaupun ya bahasa kita rumah besar, makanan banyak atau apa segala, tapi semuanya ngambil sendiri, nyiapin sendiri, kan kurang nikmat juga. Makanya ditambah lagi nikmatnya itu dilayani oleh malaikat. Nah, jadi malaikat ini kalau dilihat aja kalau dengan wujud yang pas bagusnya itu luar biasa menyejukkan. Kemudian yang berikutnya wajiwarul anbiya fil jannati khairum minal jannah. Dan bertetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Bertetangga kita dengan, mungkin kita pingin kali selama baca surah, baca-baca di Al-Quran bagaimana orang itu bisa terkagum sampai hilang akalnya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ingin kita lihat, bisa kita lihat langsung. Kemudian kita pingin kali bertemu Rasulullah, kita bertetangga lagi dengan Rasulullah karena sama-sama di surga. Ingin lagi orang-orang soleh semua segala macam, bisa kita lihat itu. Nah, itu yang luar biasa juga nikmat di dalam surga, bahkan dikatakan lebih nikmat dari surga itu sendiri. Yang terakhir, waridhallahi ta'ala fil jannah khairum minal jannah. Dan mendapat ridha Allah di dalam surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Nah, karena memang yang diharapkan orang yang ini yang mungkin kita belum dapat. Kalau orang yang udah arif billah, orang yang udah kenal Allah, udah bagus hatinya, tujuan dia ibadah ataupun apa segala macam nggak mentok di surga, tapi terus tembus sampai ke Allah. Kalau kita bukan cuma, kita nggak sampai ke yang punya surga, kita cuma sampai ke surga aja kan. Gini biar masuk surga, gini. Tapi itu pun udah bagus. Itu dikatakan tingkat ikhlas itu, yang katakan Hafiz Yazid, kan ada 3. Yang pertama karena ingin dapat nikmat dunia. Yang kedua karena ingin dapat akhirat. Yang ketiga karena ingin ridha Allah. Tiga-tiganya ikhlas sebenarnya. Nah, tapi tingkat yang paling terakhir ini yang paling bagus. Kita kadang di pertama aja udah berhenti. Contoh dapat nikmat dunia kayak mana? Sholat duha biar kaya. Ya, itu ikhlas juga gitu. Nah, ikhlasnya tapi ya ikhlas tingkat itu. Sholat duha biar kaya. Puasa karena kata Rasulullah sumu tasihu. Puasa kamu sehat biar sehat. Atau apa segala macam. Walaupun itu hikmah, tapi kalau tujuannya ke situ ya masih benar karena memang syariat yang mengajarkan itu. Rasulullah juga yang mengajarkan itu. Baca ini supaya kaya, baca ini supaya murah rezeki, baca ini supaya pokoknya itulah ada balasan-balasan dunia. Nah, orang yang tingkat ikhlasnya lebih tinggi nggak sampai situ, sampai akhirat. Alah ini dunia nggak apalah aku nggak dapat, yang penting aku dapat surga, itu yang lebih kekal. Orang yang lebih tinggi lagi, nggak peduli surga, mau nggak masuk surga, mau dibalas dikasih atau enggak, yang penting Allah ridho. Udah. Nah, jadi kalau ibadah nggak waktu ditanya kenapa ibadah, kenapa sholat, hal yang pertama itu tadi jawabannya, kenapa sholat duha? Ya, supaya kaya, itu tingkat yang pertama, banyak duit. Yang kedua, kenapa sholat duha? Nanti kan di surga kalau orang banyak sholat sunnahnya, katanya dapat derajat surganya pun yang tinggi. Ini tingkat yang kedua. Tingkat yang terakhir, kenapa sholat duha? Karena Allah suruh sholat duha. Udah, nggak ada komentar. Karena Allah suruh sholat duha, udah sampai situ aja. Dan sholat. Nah, ini yang terakhir. Makanya kalau kita yang terakhir ini mungkin waridallahu ta'ala fil jannah khairum minal jannah. Ridha Allah di surga itu lebih baik daripada surga. Kita bisa ngerasakannya nanti di surga. Kalau sekarang masih sulit kita ngerasakan. Karena kita masih pingin nikmat surganya tadi. Nah, ini bandingannya wa arba'atun finnar syarrum minan nar. 4 hal di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, ini faliyatubillah yang sampai ngerasain neraka. Ada 4 hal lagi yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu finnar syarrum minan nar. Kekal di neraka. Faliyatubillah. Itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Bahasanya masuk neraka itu buruk. 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun. Itu udah, nggak bisa dibayangkan. Kita sehari, semenit, sedetik kalau bisa pun jangan. Nah, ini ada yang 1000 tahun, mungkin ada yang 100.000 tahun. Tapi itu bahasanya pun, kalau masih ada harapan sekian, berarti masih ada ujungnya. Masih ada ujungnya, dia masih nunggu ujungnya, gitulah. Kapanlah aku keluar, kapanlah aku keluar. Tapi kalau orang kafir yang kekal di neraka, nggak ada ujungnya. Nggak sempat mikir kapan aku keluar, udah gitu terus. Sampai selama-lamanya disiksa terus. Waliyatubillah ya Allah, kalau kayak gitu.
itulah berlindung kita dari mati kafir. Kadang kalau mati kafir ini itu tadi kesalin, nggak ada mikir kapan berhentinya gitu. Jadi udah kerjanya, kalau orang sakit ujungnya mati. Kan gitu, orang sakit ujungnya mati, habis penyakitnya. Kalau di neraka sakitnya nggak ada habis. Kalau dia kekal di neraka terus sakit. Yang mungkin lidahnya dipotong terus dia mau lidahnya dipotongi aja. Nanti ganti lagi, dibakar. Kalau nengok di Sunan Tirmizi itu, pokoknya serba salah orang penghuni surga. Apa penghuni neraka itu serba salah, berbanding terbalik dengan penghuni surga. Jadi di dalam kitab Sunan Tirmizi itu dikatakan orang itu pingin makan. Orang di neraka nggak dikasih makan sama sekali, dibakar, di apa segala macam. Terakhir pingin makan. Ya Allah, kami betul-betul udah lapar, udah disiksa, kami pingin makan. Dikasih buah zakum. Buah zakum itu buah, tapi ini duri, semua duri. Itu juga ya karena udah lapar, tetap mereka nekat makan. Akhirnya dimakan keselak, nyangkut di sini. Orang namanya duri, ditelan nyangkut di sini. Terus ngomong lagi sama Allah, ya Allah, kami di dunia kalau seandainya keselak kami dikasih minum. Oh no ya Allah, ini sakit kali nih. Belum lagi nyampe perut sudah keselak. Kami minta minum. Akhirnya dikasih minum. Minumnya minum timah panas. Kasih minum. Tapi karena udah ngerasa keselak betul, nyangkut betul, tetap diminum. Diminum rontok semua isi dari dada sampai perut, isi perut rontok semua. Dan kayak gitu sakitnya kayak apa coba? Kemudian dibentuk lagi dengan rasa lapar yang masih kayak tadi. Dan itu nggak berakhir bagi orang kafir. Makanya neraka itu buruk. Tapi kekal di neraka itu lebih buruk dari neraka. Kalau orang 100 tahun itu udah ngerasain hebatnya luar biasanya siksa neraka tadi, tapi dia masih mikir nanti setelah 100 tahun aku keluar. Masih ada mikir kayak gitu. Nah, itu masih bahasanya walaupun nggak seburuk yang kekal. Tapi kita berharap 1 detik pun, bahkan sepersekian detik pun itu jangan sampai ada di neraka. Dan yang lebih buruk lagi kalau di neraka, faliyadzubillah. Makanya berlindung kita. Makanya dalam doa itu kalau kita Allahumma ahyini bil iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Kemudian wa amitni bil iman, dan matikan aku dengan iman. Jangan sampai hidup pakai iman, mati nggak beriman. Ya Allahumma ahyini bil iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Wa amitni bil iman, dan matikan aku dengan iman. Wahsyurni ma'al iman, dan kumpulkan aku dengan membawa iman. Wadakhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan aku ke surga beserta iman juga. Jadi itu yang jangan sampai lepas dari kita, iman itu. Jadi itu ya sering abang sampaikan di sakaratul maut itu godaannya luar biasa dari setan. Banyak yang gagal katanya, banyak yang bahkan imam apa? Basirah yang luar biasa ilmu agamanya, bahkan sebagian muridnya itu udah jadi wali, bahkan itu bisa hancur di akhir hayatnya, di sakaratul mautnya, ketika dia tertipu oleh setan. Di tampaknya ada orang sholatnya luar biasa, khusyuk apa segala macam, padahal setan ini yang sholat. Dia pun nanya, kok bisa khusyuk kali gitu sholatnya, kok bisa luar biasa kali ibadahnya? Oh ini karena aku punya rasa penyesalan. Kalau orang nggak punya rasa penyesalan nggak akan bisa kayak aku, kata setan. Oh rasa penyesalan gimana maksudnya? Ya dulu aku itu orang yang rajin maksiat, sering maksiat. Akhirnya aku menyesal betul dengan maksiatku itu. Akhirnya itulah yang bisa membawa aku sholat bisa khusyuk kayak gini. Jadi kalau aku mau kayak kau, ya harus punya rasa penyesalan, kata setan pada Syekh Barsisah tadi. Apa kira-kira ya? Bunuh orang aja, bunuh orang mau. Waduh, itu nggak berani lah. Itu luar biasa dosanya. Berzina mau. Itu juga luar biasa dosanya, aku nggak mau. Apa ya, kata setan? Udah minum khamar aja, minum khamar. Nah itu kan nggak gitu besar kali. Ya udahlah. Tapi betul ini ya, nanti aku kalian bisa. Iyalah, kalau udah punya rasa penyesalan pasti sholatnya bisa kayak aku. Ada diminum khamar. Diminum khamar, udah hilang akalnya, ngelihat perempuan, jadi ada syahwatnya, dizinahi perempuan tadi. Maka dosa kedua dapat juga. Dizinahi perempuan tadi. Begitu habis dizinahi, suaminya pulang berantem, akhirnya dibunuh sama Syekh Barsisah si suaminya tadi. Dosa ketiga dapat juga. Nah, akhirnya orang-orang tahu, dia pun ditangkap, kemudian disalib. Barulah tahu Syekh Barsisah ketika udah disalib di tiang, dia mungkin
posisi salib lah, intinya diikat di tiang. Udah saat-saat akhirnya setan yang tadi itu datang. Nah, kena jebakan aku kau, setan. Akhirnya sebagaimana aku bisa menjebakmu dalam sampai kau berada di posisi seperti ini, aku juga bisa menyelamatkan kau. Gampang sama aku menyelamatkan kau. Iya, bisa selamatkan aku, bisa. Tapi ada syaratnya apa? Nah, kau akuilah bahwa aku ini lebih agung atau bagaimana dari Allah, itu bahasanya. Setelah itu nanti aku selamatkan. Iya, tapi aku ini diikat, di mana aku mau ngakuinya? Tundukkan aja kepalamu, anggukkan. Nah, itu tanda bahwa kau setuju bahwa dengan apa yang aku katakan. Dianggukkan saya bersisah faliyadzubillah, dianggukkan saya bersisah, pas dianggukkan, pas dicabut rohnya. Ini enggak kafir. Kayak gitu. Faliyadzubillah. Nah, ini orang yang ulama yang udah banyak ilmunya bisa kayak gitu, apalagi kayak kita. Makanya banyak-banyak kita berdoa seperti itu. Saya enggak kekal di neraka. Wal khuludu finnar syarrun minan nar tadi. Kekal di neraka itu luar biasa, lebih buruk dari neraka itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, wa tawbiqul malaikah al-kuffar finnar syarrun minan nar. Dan diburuk-burukkan atau dicela oleh malaikat di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Nah, kita yang berharap bisa berdampingan dengan malaikat, kita yang berharap bisa dimuliakan malaikat, malah di akhirat diburuk-burukkan malaikat, disiksa malaikat yang menyiksa, dijelek-jelekkan, dicela, di apa segala macam. Itu lebih buruk. Kemudian yang kedua, jiwaru syaitan finnar syarrun minan nar. Dan bertetangga dengan syaitan di neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Bahasanya udahlah dia yang bikin awak masuk, dekat-dekat pula lebih sama awak di sini. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau ada orang masuk penjara gara-gara seseorang, rupanya satu sel sama orang tadi. Apa enggak bahasanya pingin berantem aja sama orang tadi itu. Palanya udah kayak apa? Udahlah fisiknya sakit, hatinya sakit lagi nengok dia. Nah, itulah perasaan. Udah gara-gara dia kita masuk sini, dia pula ada di sini juga. Pas tengok-tengok. Nah, itu yang lebih buruk daripada neraka. Wa ghadabullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Dan murkanya Allah di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Makanya ini Bang, hari itu suruh fotokopi. Karena ini memang dia pendek-pendek, tapi insya Allah bagus-bagus kan. Ini dicatat status Facebook apa segala macam, ada lebih bermanfaat. Ini kita baca masih tentang adab menuntut ilmu. Ini kita agak panjang dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qarinan fi talabil ilmi li Ibnu Saqqa wa Ibnu Abi Asrun. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dalam menuntut ilmu punya teman namanya Ibnu Saqqa dan Ibnu Abi Asrun. Asrun atau Isrun. Waqtara suhbatahuma likaunihima ahlaz zakat wa fitnah bukan pakai ta wa fitnah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani memilih dua orang ini sebagai sahabat karena memang dua orangnya ini orang yang cerdas dan pintar, cepat paham lah gitu. Kayyasta'ina bihima inda muraja'atil masail. Nah, supaya nanti ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mau mengulang-ulang pelajaran, dia bisa dibantu oleh dua orang ini karena memang orangnya cerdas. Wahallil mushkil minha, dan dapat membantu dia menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dalam belajar. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala ay yakhruju 'indal ghaus. Sampai pada suatu hari mereka berkumpul dan mereka bersepakat, musyawarah, kemudian sepakat untuk datang, untuk berkunjung ke seorang wali kutub. Wali kutub itu pimpinan para wali. Bahasanya inilah yang
powernya udah luar biasa tinggi. Setiap zaman ada. Sampai sekarang pun kalau seandainya orang bisa tahu siapa wali kutub zaman sekarang, itu luar biasa nikmatnya. Minta doain aja lah, ya Allah. Pingin kali jumpa sama orang kayak gitu, kita minta doain tetapkan iman. Meninggal dalam husnul khotimah. Kalau memang cuma boleh satu permintaannya, minta ridho Allah, minta husnul khotimah, itulah yang memang kita, karena memang wali kutub ini luar biasa doanya. Makbul. Makanya karena luar biasa doanya nggak semua orang bisa tahu. Kalau semua orang bisa tahu, semua orang minta doain. Wali ghaus bahasanya, wali kutub. Jadi sempat dengar ya. Katanya yang sekarang ini juga kalau hadisnya tingkat nggak tahu lah ini, dhaif jiddan. Jadi katanya wali kutub zaman sekarang ini orang Irak. Adanya di Irak. Jadi kalau memang bisa tahu kita luar biasa. Ini wali kutub. Jadi wali itu tingkatannya ada beberapa, Bang lupa urutannya. Ini nggak tahu urutannya. Ada wali kutub, kemudian wali abdal, wali nujaba, wali apa lagi? Lupa, pokoknya itu tiap wali kutub itu satu. Di wali abdal ada sekian, wali ini ada sekian, wali ini ada sekian, pokoknya gitu. Nah, wali kutub ini pimpinannya. Dia yang membuat dunia ini tetap bahasanya tetap nggak goyang. Ada yang mengatakan gitu. Jadi ini tadi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan para sahabatnya itu bersepakat menemui wali kutub ini. Salah satu wali kutub yang kita tahu itu Imam Nawawi. Imam Nawawi yang sempat dikafirkan oleh orang Wahabi, ternyata wali kutub. Ada satu ungkapan oleh ulama, "Mata Nawawi ila fakutib." Tidaklah Imam Nawawi wafat kecuali setelah dia menjadi seorang wali kutub. Wa kana al-ghaus rajulan masyhuran bil ibadah was shalah. Adapun wali yang mau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir dan teman-temannya ini, itu adalah seorang yang dikenal rajin beribadah dan banyak kebaikannya. Wa yuzaru min kulli nawahi, dan banyak yang mengunjunginya dari beberapa penjuru dunia. Wa kana maskanuhu tahtal bilad. Adapun tempat tinggalnya itu di pelosok negeri. Wal Habib Abdul Qadir yahussuma ala ziyaratihi. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani memotivasi atau menyuruhlah keduanya, menganjurkan keduanya untuk menziarahinya, ayolah kita kunjungilah gitu. Falamma azamu 'alal khuruji qala Ibnu Saqah. Nah, inilah di sini menunjukkan ada kurang adabnya dari teman Imam Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mereka udah sepakat, okelah kita kunjungi itu. Maka Ibnu Saqah, kawannya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi berkata, "Akhruju indal ghaus bil mas'alatin awi satin." Aku akan berkunjung ke sana dengan membawa masalah yang sulit, kata Ibnu Saqah tadi. Fa'as'aluhu anha. Kemudian nanti masalah itu akan aku tanyakan sama imam atau wali kutub tadi, wali ghaus tadi. Fa yatahayyaru fiha. Maka nanti dia akan bingung. Ini tengok tujuannya. Datang orang alim malah kayak gitu. Bukan tujuannya minta apa segala macam. Pokoknya aku nanti mau bawa masalah yang sulit. Aku bakalan nanya sama dia. Nanti kan dia bakalan bingung. Layat terima yakul. Sampai dia nanti nggak tahu apa yang dia omongin. Apa yang dia ucapin. Nggak tahu dia jawabannya. Kemudian waqala Ibnu Abi Asrun. Satu lagi kawannya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata. Wa ana as'aluhu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha. Aku pun bakalan gitu. Aku nanti bawa masalah yang sulit juga yang udah aku pikirkan, yang membuat dia nggak bisa ngomong lagi kalau aku tanya. Ini menunjukkan kalau mereka itu memang orang cerdas. Ini yang didatangi orang yang luar biasa. Kalau bisa bikin bingung orang yang luar biasa ilmunya, itu kan berarti orang cerdas. Mereka ingin menunjukkan itu. Faqala lahu, maka keduanya bertanya kepada Imam Abdul Qadir Jailani, "Wa anta ya Abdul Qadir?" Nah, kalau kau kayak mana Abdul Qadir? Apa tujuanmu datang ke sana? Apa yang kau bawa? Faqala, maka Imam Abdul Qadir menjawab, "Ana akhruju ilaihi liyaziyarati multamisan min barakatihi." Aku berkunjung ke sana, ke wali ini, dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahannya. Ghairu sa'ilin lahu an syai'in. Aku enggak mau nanya apa-apa. Aku cuma mau dapat berkahnya aja. Dah. Itulah tujuannya. Fa inna mithla hadha mashghulun bima huwa a'zamu min zalika wa hiya al-hadratul ahadiyatis samadiyah. Sesungguhnya
yang dibuat sama Imam Abdul Qadir Jailani ini lebih luar biasa daripada dua yang dibuat temannya tadi. Nah, fa kharaju ala hadhil maqasidi wan niyat. Maka mereka pun keluar ingin berangkat ingin menemui wali tadi dengan niatnya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing tadi. Padaku alaihi babadar. Setelah mereka sampai, mereka pun ngetok rumah si wali tadi. Ketok. Assalamualaikum. Wa fataha lahumul ghaus. Maka wali Allah tadi, wali ghaus tadi, wali kutub tadi membukakan pintu bagi mereka. Wa abta'a alaihim fil khuruj ilaihim. Nah, tapi keluarnya agak lambat. Habis buka pintu, keluarnya agak lambat. Jadi, untuk jumpain Syekh Abdul Qadir dengan kawan-kawannya. Wa ba'da muddatin dakhala alaihim wa huwa maghdabun labisun maghdabun labisun khil'atal wilayah. Nah, tapi setelah beberapa saat orang itu pun dipersilahkan masuk. Nah, setelah orang itu masuk atau setelah beberapa saat wali Allah ini menemui orang itu bertiga dengan raut muka yang agak marah, dengan raut muka yang agak tersinggung, dan memakai pakaian kebesarannya lah bahasanya gitu. Wa qala lahum, kemudian wali Allah tadi berkata dengan nada marah, dengan nada agak tersinggung tadi, amma anta ya ibnu Saqa kharajta ilaina tahtabiruna an mas'alatin kaza. Kau ibnu Saqa, kau keluar datang kemari kan ingin nanya masalah ini kan? Itu tadi kata wali Allah tadi. Kau ibnu Saqa, kau datang mau nyoba kami dengan nanya masalah ini kan? Ini belum nanya, tapi udah langsung disebut pertanyaanmu ini kan? Masih di depan pintu ini. Pertanyaanmu ini kan? Fa jawabuha kadza. Nah, pertanyaanmu ini jawabannya kayak gini. Pas jawabannya. Wa hiya fi kitabin kadza. Dan jawaban ini ada di dalam kitab ini. Dijawab sama wali Allah tadi. Fi sahifatin kadza, pada halaman sekian. Lengkap. Belum sempat ngomong, belum sempat nanya, masih datang. Datang belum sempat ngomong, kau Ibnu Saqa, kau datang mau nyoba kan? Mau nanya masalah ini kan? Nah, jawabannya ini. Itu ada di kitab ini, halaman sekian. Nah, wa bayyana lahu dzalika wa qala lahu ukhruj. Betul kan jawabannya kan? Ya memang betul lah, namanya udah wali yang jawab. Nah, udah keluar sana kok. Udah selesai masalah samamu. Udah keluar sana. Yusuf. Fa ini arona narul kufri taltahibu baina adla'ika. Aku melihat keluar ke sana Ibnu Saqa katanya, aku melihat api kekafiran itu lagi berusaha membakar dirimu. Kata wali Allah ini. Wa amanta ya Ibnu Isrun, adapun kau satu lagi kawannya tadi Ibnu Isrun, fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin. Nah, kau keluar mau nanya masalah ilmiah kan? Masalahnya kayak gini. Nah, kemudian la taro mana qulu fiha, yang kira-kira menurutmu kami enggak bisa jawab kan? Artinya. Iya kaza wa jawabuha kaza. Pertanyaanmu seperti ini kan? Maka jawabannya seperti ini. Fi kitabin kaza. Di dalam kitab ini ada itu. Ukhruj, keluar kau juga. Fa ini arad dunya tukhra alaika. Bila tukhran. Sungguhnya aku melihat dunia itu membuatmu susah, bahasanya gitu. Sungguhnya kalau yang tadi aku melihat api kekafiran itu akan melahapmu, kalau ini aku melihat dunia itu akan membuatmu susah. Kemudian yang terakhir tinggal Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir, adapun engkau wahai anakku, bahasanya itu beda. Karena memang niatnya beda. Anakku Abdul Qadir, kharajta taltamisu barakatina. Engkau keluar menemuiku untuk mendapatkan keberkahanku. Nah, wa matlubaka insyaallah hasil, dan apa yang kau cari itu insyaallah akan engkau dapatkan. Wa ka'anni bika taqul qadami hadza ala raqabati kulli waliyin. Dan suatu saat nanti kakimu itu akan berada di pundak-pundak para wali. Artinya bakalan jadi pengganti dia, pengganti wali kutub. Nah, itu kata wali kutub tadi. Nanti aku bisa bilang lah bahwa kakimu itu akan berada di pundak para wali. Fa kharaju jami'uhum. Maka tiganya pun setelah itu keluar. Yang satu dikasih jawaban dengan cara yang hina, yang kedua juga gitu, yang ketiga dikasih keberkahan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, min indil ghaus, akhirnya keluar meninggalkan wali Allah tadi. Fama madat muddatun yasiratun. Maka berlalulah waktu yang sebentar,
Nggak berapa lama artinya illa apa ini? Illa wadu'iya Ibnu Saqa bi amril Malik li'annahu yasira ilal ulama in nasar fayujadiluhum. Nah, kemudian nggak berapa lama Ibnu Saqa, kira-kira beberapa minggu atau beberapa bulan lah, Ibnu Saqa dipanggil oleh raja. Nah, untuk apa? Untuk mendebat ulama Nasrani. Nah, kenapa? Karena raja Nasrani menantang raja Muslim. Ini ada raja Nasrani menantang raja Muslim. Apa? Mana orang kalian yang paling pandai? Coba debat ulama Nasrani kami yang paling pandai. Fajama'a ahlal balad fadalluhu ala Ibnu Saqa. Maka semua orang tadi, memang Ibnu Saqa ini orang cerdas, akhirnya masyarakat Muslim saat itu memilih Ibnu Saqa aja, suruh mendebat orang Nasrani tadi. Huwal azka, dialah orang yang paling pintar di antara kita. Wal a'lam, dan yang paling alim. Fa'amarahu ayyarhala ila jihatin nasara. Maka disuruhlah Ibnu Saqa tadi sana, pergi ke daerah kerajaan orang Nasrani, debat orang itu. Falamma wasala biladahum, maka ketika sampai ke negeri orang Nasrani tadi, Ibnu Saqa ro'a imra'atan nasraniyatan fa'ashiqaha, melihat seorang wanita Nasrani yang cantik jelita, dan akhirnya dia pun jatuh cinta kepada wanita Nasrani tadi. Waqtata nabiha, dan dia pun mulai terfitnah, terbala. Bahasanya cintanya lebih besar dari imannya akhirnya. Nah, faqatabaha min abiha. Maka inilah luar biasanya ini. Tadi ingat tadi yang pertama apa kata wali Allah? Aku melihat api kekafiran akan melahapmu. Datang ke negeri orang Nasrani, melihat wanita Nasrani yang cantik jelita, akhirnya dia jatuh cinta, faqatabaha. Kemudian dia pun mengkhitbahnya, berniat menikahi wanita Nasrani tadi. Fa'aba ila ayyadkhula fi dinihim. Maka orang tuanya enggak maulah kami, kecuali kalau kau mau masuk agama Nasrani. Nah, padakhala dinahum faliyatubillah wa tanassara. Nas'alullah salamata wa afiyah min dzalika. Kemudian dia pun meninggalkan agama Islam dan masuk agama Nasrani. Ini gara-gara cinta ya. Nas'alullah salamata wal afiyah min dzalika. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Nah, tuh, betul kata wali tadi berarti. Api kekafiran bakalan melahapmu. Wa anna Ibnu Abi Isrun, adapun yang satu lagi, fawallahul malik amarul auqafi was sadaqat. Nah, raja memberi amanah kepada Ibnu Isrun untuk mengurusi masalah wakaf, harta wakaf, dan masalah zakat dan sedekah. Fa'atatid dunya ilahi min kulli janib. Nah, maka dunia bakalan terus datang sama dia. Yang sini ngasih zakat sama dia. Maksudnya untuk ngurusin, bukan untuk dia. Yang sini ngasih harta zakatnya, yang sini ngasih sedekahnya, yang sini ngasih harta wakafnya. Semua nimbun harta di depan dia. Wa arafa anna hadza min da'watil ghaus. Nah, dan dia pun tahu, oh alah, jadi sibuk aku ngurusin dunia. Berarti inilah yang dibilang sama si Ghaus, si wali Allah tadi. Jadi sibuk ngurusin dunia aja, ngurusin harta. Kan tadi bahasanya dunia akan membuatmu susah. Akhirnya dibuat susah, ngurusin zakat ini, ngurusin itu. Fa'amal Habib Abdul Qadir, adapun Habib Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fa innahu balaghal maqamil ali. Maka ia mencapai maqam derajat yang tinggi. Hatta sara yaqul, sampai akhirnya dia berkata, qadami hadhihi ala raqabati kulli wali. Kakiku ini memang sekarang sudah berada di atas pundak para wali akhirnya. Berarti pimpinan para wali. Itulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa balagha sautahu jami'al auliya. Kalau dia berucap, semua wali dengar, namanya pimpinan. Kayak apa? Transformer, Autobot, waktu si Optimus manggil semua dengar. Karena memang pimpinannya. Nah, ini wali kalau dia udah nyampe kenapa, semua dengar. Wa taqta'u lahu ru'usahum inda maqalihi hada waz'anu. Dan semua wali menundukkan kepalanya di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok, perkara niat aja. Ini enggak adab, akhirnya celaka yang dua. Yang satu cuma pingin dapat keberkahan. Jadi ketika nanti memang ada keinginan mendatangi seorang wali atau apa segala macam, itu jaga hati. Bahasa Syekhuna, bahasa guru kami, kalau datang ke seorang alim, jaga lidah, jangan sembarang ngomong. Dia lebih alim,
lidahnya lebih banyak ilmunya. Tapi kalau datang ke seorang wali, jaga hati. Kalau alim itu cuma bisa menghukumin yang zahir. Kalau wali ini bisa menghukumin hati. Jadi gitu datang ke seorang wali, mungkin nanti ada pingin kunjung kemana yang dikatakan memiliki karomah atau diduga orang lah husnuzan manusia dia itu wali, jaga hati. Jangan ada perasaan kayak mana, pokoknya ingin datang dapat keberkahan, ingin dapat doa. Udah, sampai situ aja. Jangan ngerasa apa betul ini wali, apa betul. Pokoknya itu hilangkan aja udah yang kayak gitu. Nanti bisa tahu kayak gini, gawat gitu. Nah, makanya kalau nanti mau ziarah ke ulama-ulama atau apa, jaga hatinya. Jangan pernah pingin tahu apa memang betul, apa ilmunya memang banyak. Cobalah ku tes dulu, cobalah ku lihat dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Makanya itu tadi. Kemudian, di sini ada yang beda ini. Qala Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini salah satu juga wali kutub. Habib Abdullah Al-Haddad. Ini salah satu wali kutub. Ini yang dikisahkan. Al-Haddad itu artinya tukang besi. Ada satu cerita, ada anak-anak disuruh orang tuanya untuk menggosokkan pisau. Bahasanya bawa ke Al-Haddad. Maksudnya Al-Haddad ini bawa ke tukang besi. Yang anak ini tahu, yang dia tahu Al-Haddad itu Abdullah Al-Haddad. Akhirnya dibawa ke wali tadi. Ini tolong nak, bawa ke Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya memang tukang besi bahasa Arab. Tapi rupanya wali ini namanya juga Abdullah Al-Haddad. Bawa ke Al-Haddad, suruh gosokkan pisau ini sampai tajam. Anak ini Al-Haddad tuh. Wah, itulah berarti Abdullah Al-Haddad. Dibawa ke sana. Enggak dibawa ke wali. Ini tolong digosokkan. Kata mama bawa ke Al-Haddad, suruh gosokkan. Wali ini buta. Al-Haddad ini wali kutub yang buta. Orang buta disuruh gosok pisau, enggak keberatan. Ambil, gosokkan. Gosokkan dah. Balikkan lagi, antar buat mamanya. Baru dibilang, di mana tadi tukang besi yang mana? Yang di sana, Mak. Mana ada sana tukang besi? Ada, Mak. Itu kan ada Al-Haddad. Itu wali Allah Al-Haddad, suruhlah gosok pisau. Masya Allah. Marah. Tapi udah, gitu betul menunjukkan tawaduknya tadi. Nah. Jadi apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah akhiral majalis, di akhir majelis. Kita biasa di awal majelis, yang di akhir. Ada tuh ahli Yaman. Nah, ini yang biasa di Yaman. Kalau di Yaman memang baca Fatihahnya di akhir majelis. Wa ra'a ba'dhum anal qiyamah qamat wa sami'a munadiyan yunadu. Nah, ada yang memimpikan bahwasannya pada hari kiamat itu ada suatu suara yang berseru, "Qumu ya ahlal Fatihah." Berdirilah kalian wahai orang yang sering membaca Al-Fatihah. Faqama ahlul Yaman. Maka orang Yaman pun berdiri. Nah, jadi setiap majelis memang bagusnya pakai Al-Fatihah. Di Ittihad baca Fatihah? Enggak ya? Enggak. Salawat aja, itu pun bagus lah. Ada juga fadilah salawat nanti. Nah, kemudian bismillah ini. As-salafu yaquluna al-kitabatu wa mutala'atun nahwi. Menulis dan belajar ilmu nahwu ba'dal asri, setelah sholat asar, tudhiful akla, membuat akal lemah. Enggak boleh jadi belajar nahwu jangan habis asar. Wal basar, dan melemahkan pandangan. Di sini apa nih? Wadah. La'allal makna ba'da khurujil asri min ghairi ayyakuna indahu siraj. Oh, ini maksudnya. La'allal makna, di sini kata pengarang, mudah-mudahan yang dimaksud sini, karena berat ini. Di pondok sehari 5 kali habis asar termasuk belajar nahwu. Habis maghrib juga termasuk belajar nahwu. Di sini la'allal makna, mudah-mudahan maksudnya katanya ini kalau waktu asar udah habis, artinya masuk maghrib, jangan belajar lagi. Kenapa? Ayyakuna indahu sirat, kalau nggak punya lampu, itu maksudnya. Nah, itu tadi. Yang sebagai Imam Ahmad juga mengatakan kepada para muridnya, jangan melihat kitab kalau udah malam. Mungkin dulu lampu payah. Wa huwa min kalamit tib, dan itu adalah ucapan seorang dokter, kata Imam Khatib. Kama qala Syafi'i, al-waraqu innama ya'kulu min diyati 'ainaihi. Sungguhnya lembaran-lembaran kertas ini, kata Imam Syafi'i, memakan kekuatan mata. Betul. Banyak baca jadi lemah matanya. Enggak apa-apa, itu pun. Nanti banyak ilmunya juga. Adabul murid ma'asy-syekh.
Ini adab murid kepada gurunya. Adabul murid fi majlis syekh yang bagi ayyal zaman sukut. Adab murid di dalam majelis seorang guru hendaknya banyak diam. Jangan malah banyak ngomong, lebih banyak ngomong dari gurunya malahan. Waliyadzubillah. Gurunya ngomongnya sedikit, muridnya lebih banyak. Mending dia yang jadi guru kalau gitu. Nah, jadi adab murid di dalam majelis itu ayyal zaman sukut. Banyak diamnya. Bahkan kalau bisa dari awal sampai akhir diam aja, enggak usah ngomong. Wala yaqulu syai'an bi hadratihi min kalamin hasan. Jangan ada ngomong di hadapan syekh tadi walaupun ucapan itu bagus. Illa kecuali idza sta'mara syekh, kecuali kalau memang disuruh sama syekh. Wa wajada minasyaikhi fushatan fi dzalika. Dan memang terlihat syekh itu memang senang kalau kita ngomong, gitulah. Kanal amin al-ma'mun, Amin wal Ma'mun. Adapun si Amin dan si Ma'mun, dua ini adalah anak dari Harun ar-Rasyid, dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Keduanya yatabadirani, keduanya senantiasa berlomba-lomba. Na'lai Syaikhima al-Kisai, untuk mengenakan sendal gurunya. Jadi kalau gurunya udah mau keluar, dua-duanya membawakan gitu. Ayyuhuma yulbasuhuma iyyahum. Keduanya pingin makaikan sendal tadi. Fayaqulu lahuma inda dzalika, maka Syekh ngelihat itu luar biasa ta'zim murid sama gurunya ini. Likulli wahidin wahidatin. Udahlah, daripada kalian berebut satu-satu, yang satu bawa yang kanan, yang satu bawa yang kiri. Tiap mau keluar, itulah yang dilakukan. Satu bawa kanan, satu bawa kiri. Jadi memang ya inilah adab. Kemudian ini lagi. Qala Imam Asy-Sya'rani, berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa balaghana anni Syekh Bahauddin As-Subki. Dari Syekh As-Subki, Imam As-Subki qala, berkata, bainama ana raqibun ma'awalidi, ketika Imam Subki tadi berjalan dengan ayahnya, Syekh Islam Taqiyuddin As-Subki, namanya Subki juga, Imam Subki juga. Ya, Imam Subki ada dua, ayahnya sama anaknya. Fi ba'di turuqi Syam, di salah satu jalan di Syam, idza sami'a syakhsun min falahiyun Syam yaqul. Ini jalan. Imam Subki tadi di atas kuda, jalan di atas kuda. Terus ini banyak yang beriringan jalan sama dia, para petani lah. Kemudian salah satu petani ada yang berkata, Sa'altu Faqih Muhyiddin An-Nawawi. Aku pernah nanya sama Imam Nawawi. Imam Nawawi, memang Imam Nawawi yang kita katakan kutub tadi. Nah, aku pernah nanya suatu masalah kepada Imam Nawawi. Masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian didengar sama Imam Subki yang naik di atas kuda tadi. Fanazala waladi. Maka turunlah Imam Subki tadi. Anil faros, dari kuda. Wa qala, wallahi la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, aku enggak akan berani naik di atas kuda sementara mata orang yang pernah melihat Imam Nawawi itu berada di bawah. Enggak mau aku. Ini cuma adabnya enggak langsung ini. Adab sama mata yang pernah nengok Imam Nawawi, kan luar biasa. Ini dia naik kuda. Ini ada orang. Dia belum pernah jumpa Imam Nawawi. Imam Subki belum pernah jumpa Imam Nawawi. Tapi di bawah ada orang yang pernah jumpa sama Imam Nawawi. Nggak berani dia naik di atas kuda gara-gara di bawah ini ada orang yang pernah nengok Imam Nawawi. Turun dia dari kuda. Nah. Dan summa azama ilaihi birukubil faros. Nah. Kemudian dia suruh petani tadi, Pak naik Pak ke atas kuda. Ya nggak sopan ini namanya, petaninya pun tahu diri. Janganlah Imam. Masa aku jadi naik di atas kuda, Imam yang turun? Wa aqsama alaihi, wallahi, demi Allah aku nyuruh engkau naik ke atas kuda. Sampai kayak gitu bahasanya. Lah kalau udah kayak gini udah bingung. Mau dicolak kayak mana lagi, udah sampai bawa nama Allah, udah sampai sumpah demi Allah. Wa syara Syekh Masian hatta dakhala Syam. Akhirnya tadi itu naik ke atas kuda, saya yang jalan. Summa qala Sya'rani fa hakadha ya akhi kana ulama yaf'aluna bi asyakhihim. Seperti inilah kata Imam Sya'rani, para ulama terdahulu makanya ilmunya bisa kekal, makanya ilmunya bisa bermanfaat, memperlakukan para guru-guru mereka. Ma'annahu lam yudrikhu, padahal Imam Subki belum pernah jumpa sama Imam Nawawi. Wa inna maja'a ba'da mautihi bisinin. Padahal dia ini lahir setelah Imam Nawawi itu meninggal. Jadi Imam Nawawi meninggal baru lahir Imam Subki. Ternyata masih ada orang yang pernah melihat Imam Nawawi. Akhirnya orang tadi disuruh naik. Itu luar biasa adabnya. Jadi kalau kita memang baca adab-adab ulama dulu, itu luar biasa. Kalau lewat rumah gurunya, naik kendaraan, turun.
turun di tenteng kudanya, nggak mau naik di depan rumah gurunya itu dalam keadaan posisi naik kendaraan. Dan ini yang berlaku di memang pesantren kami di Bogor. Itu memang adab sama guru alhamdulillah lah. Walaupun memang nggak sampai kayak kitab, tapi ada beberapa yang memang teramalkan. Kalau udah guru ada berdiri aja di halaman, ini ada yang naik kereta atau naik sepeda, berhenti, udah keretanya didorong sampai lewat baru naik lagi. Ataupun sepeda juga gitu. Nah, juga di sebagian kitab dikatakan ada Imam Abu Hanifah nggak pernah menjulurkan kakinya ke arah rumah guru. Padahal rumah dia dengan rumah gurunya tadi itu ada 8 gang bedanya, jauh lah berarti. Tapi nggak pernah menjulurkan kakinya ke sana. Dan ini yang juga dijaga di pondok kami. Tiap ada orang tidur, posisi kamar atau apa segala macam itu diusahakan supaya kaki nggak menjulur ke arah rumah guru. Itu yang memang luar biasa dijaga. Alhamdulillah. Makanya terasa lah memang bedanya belajar ketika pakai adab sama ketika pakai adab. Karena Muhammad bin Husain Al-Zabidi, Syekh Muhammad bin Husain Al-Zabidi muazziman li syaikhihi al-alamah muwakkiri jiddan, sangat menghormati gurunya al-alamah al-muwakkiri. Wa kana mubalighan fi ta'addubi ma'ahu, bahkan dia sangat berlebihan bahasa kita untuk melaksanakan adabnya tadi kepada gurunya. Wa kana idza jaa minhu kitabun ay risalatun, apabila gurunya tadi mengirim surat kepada dia, la yamassuhu, dia enggak akan menyentuh surat gurunya tadi illa wa huwa ala taharatin, kecuali dia akan menyentuh surat tadi, bukan Quran ini, suratnya, mungkin entah surat apa segala macam, dia bakalan wudu dulu baru menyentuh surat dari gurunya tadi. Wala yaqra'uhu illa wa huwa mustaqbilul kiblah, dan dia tidak akan membaca surat tadi kecuali dengan posisi menghadap kiblat. Itu luar biasa adab murid dulu. Makanya ada satu lagi dikisahkan, luar biasa patuhnya murid ini sama guru, sampai disuruh naik ke atas gunung, naik ke atas tebing, ke pinggir tebing udah. Mending guru ini nguji udah patuh atau belum gitu. Udah coba lompat. Mereka itu betul, patuhnya luar biasa. Lompat dia dari atas tebing. Lompat bukan turun malah terbang ke atas. Itu kalau gurunya kayak gitu. Kalau gurunya masih nanggung-nanggung insyaallah lompat masuk penjara. Mati. Iya memang kayak gitu. Jadi wa min adabi ba'dihim annahu la yabsuku ila jihatin fiha syaikhuhu. Ini juga. Dan salah satu adab yang memang ini yang insyaallah masih bisa kita amalkan, jangan pernah meludah ke arah di mana ada guru kita. Guru kita sana. Mudahnya jangan ke sana, ke sana atau kemana. Itu juga. Jangan pernah meludah ke arah guru kita lagi posisinya ada di mana. Nah, itu dulu. Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini yang memang kalau masuk sana, masuk ke azan itu, kitab yang pertama kali harus dihatamkan itu kitab Makanatul Ilmi wal Ulama. Isinya adab-adab menuntut ilmu, biar tahu. Dan itu memang berhasil sih kalau abang baca memang di sana. Belajarnya beda kali auranya. Sikit nempel paham, sikit nempel paham. Kalau sini udah lama belajar baru paham. Karena memang kadang kita belajar nggak pakai adab. Ya, adab itu penting. Jadi kalau memang dari sekarang ini, kalau ada SMS bunyi, ada handphone bunyi atau apa segala macam, kalau di majelis guru kita, di majelis Maulana Supriyadi atau di mana aja, kalau bisa udah jangan diangkat lagi. Nah, dia kalau perlu pun ya sekedar tahu mungkin ada SMS, ya dibuat getar aja, tapi nggak usah dibaca saat itu. Kemudian juga nggak usah ngomong apa, udah diam aja. Kecuali kalau memang darurat lah, masih tahu mungkin tak ada apa, udah diam. Nah, bahkan kalau noleh kanan kiri aja sebenarnya udah nggak ada, tapi kita itu yang masih sering kita lakukan. Tapi itulah minimal jangan angkat telepon. Nah, kalau memang majelis sudah dimulai. Ini nggak panasan? Cengok dari luar. Kamu panasan? Nggak tahu.
Jadi skripsi mau Gus. Udah kasih ketasan. Belum. Jadi malam siapa di Itihad? Sultan. Kita itu lagi. Masih mukadimah. Tambahan Imam Nawawi yang dibuat masalah marasunah itu Disebutkan satu-satu yang ditambahkan Imam Nawawi. Enggak. tambahkan aja. Ngaji bagus. Berat. Di mana masjid Gang Bengkok itu, Mas? Jalan Bengkok, Masjid Bengkok. Hah? Di itulah dekat percetakan. Yang dulu kalau nyetak majalah. Udah kan? Jalan masjid. Kenapa lu? Ada pengajian? Pendapat aja. Menurut itu. Kapan? Saya belum tanya. Katanya tadi orang tanya ada orang. Kan Jumat, tapi kalau Jumat langsung ada. Aku nggak tahu juga banget. Tadi malam udah ada bilang. Udah 800-an apa? Udah gitu lah 200-an, 200 kali mengaji mutihat. Barunya saya rasa capek ini. Kenapa lu? Udah ingat mati katanya. Bahasa tafsir. Yang kemarin tentang tarekat hakikat ini. Ini saya yang abang bilang tadi firasatnya. Firasat. Ini udah juga itu. Nambah lagi sakitnya sakit jantung dah. Iya. Itulah yang di masjid yang itu kan. Udah bilang dia izin sama yang di sana kan. Nggak gila-gila dan anak anggotnya. Maka yang di sana. Dan itu Ustaz, di sini biasanya yang gantikan memang udah meninggal. Sebelumnya gantikan meninggal, menggantikan secara termasuk. Secara termasuk meninggal baru gantikan tapi jadi. Itu ada itu mau minta ganti, jadi ganti. Kalau jangan jadi alamat lah. Alam. Ini pernah lagi di majelisnya ya Allah. Segan mau masuk majelisnya. Majelis di masjid itu juga. Kemudian untuk ustaz-ustaz diseleksi. Kajiannya memang tauhid. Itu diseleksi betul. Baca kitabnya, pemahaman tauhidnya. Udah. Masuk jadi segan. Nah, masuk apa itu? Di masjid Nur Khadijah itu katanya. Iya. Mantah hari apa? Ustaz kelas tinggi lah memang yang ada ngaji gitu. Apa? Nggak usah bikin. Nanti lah. Nanti. Dinamika apa? Langsung apa? Nggak berani. Ambil ini.